Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah saudara sekalian, pada malam hari ini Allah berikan taufiknya kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk bisa hadir dalam halaqah ini. Halaqahnya kok agak ngeri Ustaz, halaqah pedas, Masya Allah. Masya Allah. Apa artinya? Pembela dakwah ahli sunnah, Masya Allah. Tapi insya Allah pedesnya cuma sekali aja ya. Taib, insya Allah dakwah kita harus lebih banyak lembutnya daripada pedesnya. Taib. Sesekali kita perlu yang pedes, nah supaya nggak ngantuk. Baik, saudara sekalian, berbicara tentang kesesatan yang banyak beredar di kalangan masyarakat, terutama kita bicara dalam konteks umat Islam ya, di kalangan masyarakat Islam. Ini tentu bukan tanpa sebab kenapa banyak umat Islam yang terjerumus pada kelompok-kelompok menyimpang atau kepahaman-kepahaman yang menyimpang. Karena kalau kita bicara tujuan mayoritas orang beragama itu, semuanya tujuannya adalah ingin surga kan ya, ingin surga, ingin selamat dari neraka, ingin tetapi agama yang benar, itu semuanya tujuannya begitu. Nah, kemudian dari sini orang-orang yang bermaksud menyebarkan kesesatan, dia pasti nggak bisa secara langsung mengajak kepada kesesatan, nggak bisa. Dia membutuhkan satu metode seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Nah, yang dilakukan oleh penyebar kesesatan adalah itu, mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran. Kenapa? Ibarat orang ingin sehat, ingin selamat. Kalau dia nih dikasih satu gelas isinya racun, suruh minum, dia akan minum apa enggak? Enggak mau. Dia mau hidup, dia mau selamat. Tapi kalau dia dikasih satu gelas minuman yang paling dia sukai, misalnya jus paling dia sukai, kemudian dikasihkan satu tetes, dua tetes racun yang mematikan, dia akan minum apa enggak? Dia akan minum. Nah, inilah pola-pola penyebaran kesesatan, semuanya seperti itu. Mereka pasti akan menawarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebenaran, nah, yang jadi mukaddimah dakwahnya. Nah, maka kita juga perlu tahu ini juga. Kita perlu tahu kesesatan-kesesatan, begitu juga dengan pola-pola penyebarannya. Tujuan kita bukan untuk diikuti, tentunya bukan seperti dikatakan araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan itu, akan tetapi untuk menjaga diri jangan sampai tertimpa keburukan itu. Wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa' fih. Orang yang tidak bisa membedakan antara keburukan dan kebaikan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan itu. Baik. Salah satu aliran di Indonesia yang mengajarkan paham yang sangat berbahaya
dan dengan pola yang sangat berbahaya juga. Nah, ini adalah kelompoknya Pak Irawan dulu, Ustadz Rudi. Kelompok ini mereka jalannya sangat licin, sangat licin. Nah, pandai berkamuflase, pandai berkamuflase. Dari awal kedatangannya pakai nama Yayasan Darul Hadis atau beberapa yayasan yang lain, bahkan MUI itu punya data 19 nama yayasan yang pernah dipakai. Jadi sudah 19 nama yayasan pernah dipakai oleh kelompok ini, Darul Hadis. Kemudian yang paling populer tentu Yayasan Islam Jamaah yang sudah dibekukan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1971. Kemudian berubah jadi Lemkari, kemudian berubah jadi LDII. Nah, ini mereka sangat pandai berkamuflase dan juga pandai mendekat dengan pemerintah. Nah, sangat pandai sekali. Nah, ini bahaya tersendiri. Kemudian bahaya yang lain adalah apa yang diajarkan di sini. Nah, yang paling berbahaya dalam ajaran kelompok ini adalah takfiri. Nah, adalah takfiri. Apa itu takfiri? Bermudah-mudahan mengkafirkan umat Islam. Nah, bermudah-mudahan mengkafirkan umat Islam. Bahkan di sana kepahaman yang didoktrinkan adalah pokoknya selain kelompoknya kafir, pokoknya selain kelompoknya Islamnya nggak sah, pokoknya selain kelompoknya nggak akan bisa masuk surga. Bahkan ada bahasa yang sangat buruk sekali yang viral di medsos itu. Saya nggak tega untuk menirukannya, tapi bahasa seperti itu jangan dikira itu cuma sekali itu diucapkan. Ya. Itu kalau di pesantren pusatnya sana, kita hampir tiap hari dengar itu, hampir tiap hari. Nah, biasanya kalau dai-dainya mubalek-mubaleknya itu fasih banget nirukan itu. Baik. Jadi yang diajarkan sangat berbahaya, metodenya juga sangat berbahaya. Maka di sini kita perlu tahu tentang kelompok ini, walaupun waktu kita tentu nggak cukup ya untuk bahas mereka ini. Nah, untuk bahas kesesatan-kesesatan yang ada di dalamnya itu kita butuh beberapa kali halakoh. Ya, seandainya halakoh kita ini kita teruskan sampai subuh nggak selesai, nggak selesai. Nah, maka di sini kita akan bahas pokok-pokoknya saja. Pokok-pokoknya saja, terutama dari mana paham takfirinya itu masuk. Dari mana? Baik. Masuknya paham takfiri dalam kelompok ini itu paling banyak melalui masalah al-jamaah wal imamah. Al-jamaah wal imamah. Nah, masalah al-jamaah wal imamah. Baik. Kelompok ini sebelumnya kalau kita perlu informasi ya, di kalangan intern mereka tidak pernah membahasakan kita orang LDII, enggak. Kita orang Islam Jamaah, enggak. Kita orang Lemkari, enggak. Mereka enggak, dalam intern mereka enggak menyebut diri seperti itu. Ya, bahkan kalau misalnya ada di antara mereka nyebut kita orang LDI, orang kaget, kok bahasamu gitu sih? Kita orang jamaah, kita warga jamaah. Bahkan setiap misalnya ceramah gitu ya, mereka sebutnya gimana? Saudara jamaah, saudara jamaah, saudara jamaah. Nyebut saudara kaum muslimin itu sulit. Sulit. Baik.
Jadi itu sebutkan di antara mereka. Ada beberapa panggilan yang di situ tidak resmi, dan tapi ini juga populer walaupun tidak di semua kalangan mereka. Ada panggilan namanya jokam. Nah, jokam. Cuma panggilan ini tidak begitu diterima di kalangan mereka karena begitu awal populer panggilan ini, ada yang melesetin ke arti-arti yang nggak enak, akhirnya mereka nggak terima ini. Baik, kita kembali. Mereka menyebut diri sebagai apa? Jamaah. Jamaah. Baik, ini terkait dengan dari mana paham takfiri tadi masuk. Nah, dari masalah apa? Al-jamaah wal imamah. Nah, biasanya ketika kita sudah mulai nyaman ikut pengajian-pengajian mereka, nah, di situ kita akan mulai dikenalkan hadis-hadis, ayat-ayat yang memerintahkan berjamaah, yang memerintahkan berjamaah. Di antaranya nanti akan ditunjukkan hadis yang biasa nih jadi andalan, insya Allah semua dai-nya hafal nih. Hadis istiraqul ummah. Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Bahwa umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 ke neraka, finnar, di dalam neraka, yang satu di dalam surga, yaitu al-jamaah. Baik, muqaddimah dengan hadis ini artinya mereka akan mengatakan apa? Kalau enggak jamaah enggak akan masuk surga. Kalau enggak jamaah enggak akan masuk surga. Ini. Kalau enggak jamaah enggak akan masuk surga. Kalau enggak masuk surga berarti Islam apa enggak? Enggak. Nah, kalau enggak masuk surga berarti Islam. Udah mulai paham takfiri di sini masuk. Nah, finnar. Nah, biasanya kata-kata finnar, kalau kita yang ngerti belajar dari apa para ulama, kalimat-kalimat apa ini namanya? Ancaman tahdzir. Kalimat-kalimat seperti ini biasanya memang dibawakan dengan apa? Bentuk global. Bentuk global, finnar gitu saja. Di neraka enggak ada rinciannya. Nggak ada rinciannya. Nah, tapi nanti di sana kita akan disuguhi lagi kalimat finnar akan dikait-kaitkan dengan apa namanya ayat-ayat, misalnya finnari khalidina fiha, di neraka selama-lamanya. Dan akhirnya orang mulai gelisah nih. Waduh, berarti saya kalau nggak jamaah nggak bisa masuk surga. Berarti saya kalau nggak jamaah Islam saya nggak sah. Oh ya. Kemudian masuk lagi, apa tuh? Yang dimaksud jamaah itu apa? Nah, yang dimaksud jamaah itu apa? Nah, yang Allah mengatakan dhaif, tapi muskilah karena masalahnya bukan pada kesahihan atharnya. Masalahnya pada penafsiran atharnya. Lebih imarah wa bita'ah. Tidak ada amir kalau enggak ada baiat. Sehingga dari sini akan ketemu definisi jamaah menurut mereka itu apa? Beramir, berbaiat, bertoat. Itu bahasanya gitu ya. Beramir, berbaiat, bertoat. Artinya punya amir yang dibaiat lalu ditoati. Itu namanya jamaah. Paham ya? Baik. Jadi akhirnya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan diartikan itu maksudnya kita. Jamaah itu adalah jamaah kita. Jamaah itu ya kita. Selesai. Nah, jadi Islam enggak sah kalau enggak jamaah. Jamaah itu siapa? Dia jamaah kita. Nah,
diperparah lagi. Di sana kita tidak akan pernah ya disuguhkan secara rinci apa sih makna al-jamaah menurut para ulama itu apa. Enggak akan dirinci untuk kita. Pokoknya artinya jamaah ya itu tadi. Artinya Ibnu Umar tadi, la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Itu artinya jamaah. Bahkan ada kejadiannya. Mereka pernah mengadakan khataman, pengajian khataman Sunan At-Tirmidzi. Tapi ini yang dilewati dalam apa yang seharusnya dibahas dalam khataman, kalau mereka bahasanya asrama. Nah, asrama mereka waktu itu adalah pembahasan masalah al-jamaah dalam Kitabul Fitan. Baik, kebetulan dalam beberapa nuskhah atau cetakan Sunan At-Tirmidzi itu memang ada redaksi yang tidak mencantumkan, ya, ada cetakan yang tidak mencantumkan definisi jamaah. Nah, definisi jamaah nggak dicantumkan di situ. Nah, akhirnya gimana? Yang dipilih untuk dikajikan yang nggak ada definisinya itu. Ya. Nah, kemudian yang bawa kitab-kitab lain, yang bawa cetakan-cetakan lain yang mencantumkan apa? Definisi jamaah, dibilang yang itu nggak dicoret. Nah, yang itu nggak dipakai, katanya nggak dimangkulkan. Nah, sehingga keracuan kan ya, definisi jamaah secara utuh tidak diberikan, kemudian mereka menamakan diri mereka jamaah. Sudah kan? Syarat sahnya Islam. Nah, ketika jamaah dijadikan sebagai syarat sahnya Islam, gimana akhirnya? Yang tidak jamaah berarti belum Islam. Nah, makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke sana baru masuk, nanti disebut dengan apa? Mu'allaf. Nah, akan punya apa? Panggilan mu'allaf, predikat mu'allaf. Nah, kalau nanti ada bagi-bagi zakat, kadang-kadang dikasih jatah mu'allaf. Nah, jatah mu'allaf. Baik. Nah, kemudian selanjutnya kalau sampai keluar dari situ gimana? Coba, kalau Islam, kalau nggak jamaah, nggak Islam, Islamnya nggak sah. Berarti kan Islam hanya di sini nih. Islam hanya dalam kelompok ini. Akan begitu keluar dari kelompok ini akan dapat predikat apa? Murtad. Nah, predikat murtad. Salah satu hadis atau dalil yang biasa dipakai untuk senjata, di sini senjata utamanya ya, untuk mengatakan kalau keluar itu berarti murtad adalah apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu dam imru'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah at-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian zina. Yang kedua an-nafsu bin nafsi, orang dibunuh karena dia membunuh orang lain. Yang ketiga at-tariku lidinih, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, yang menyelisihi, yang memisahi pada jamaah, berarti keluar dari jamaah, murtad. Saya nggak bahas seharusnya ini penjelasannya gimana, tapi kita tahu nanti panjenengan coba cari penjelasan hadis ini di kalangan ulama seharusnya bagaimana, tapi di sana diartikan bagaimana, gitu saja ya.
Jadi yang panjenengan butuh tahu di sini adalah di sana diartikan gimana. Ya, kalau seharusnya hadis ini artinya gimana, panjenengan semuanya bisa dapat dari mana-mana. Banyak ulama menjelaskan ini, tapi di sana diartikan gimana? Keluar dari jamaah berarti murtad. Baik, walaupun belakangan dengan banyaknya apa yang terbuka, banyaknya yang hijrah, kemudian bahasa-bahasa mereka itu sering apa bocor keluar, ya, sehingga mereka banyak kena masalah dari paham takfirnya ini. Nah, kemudian maka mereka sekarang pakai istilah yang lebih halus, beda paham. Nah, sudah beda paham. Nah, beda paham. Nah, dan di situ nanti akan aneh nih. Nah, mereka juga menerbitkan 30 poin ciri-ciri orang yang sudah beda paham. Nah, salah satunya adalah apa? Menganggap orang di luar jamaah masih bisa masuk surga. Nah, jadi makanya sekarang kalau mereka bilang nggak takfiri, kemudian disuguhkan itu kepada kita, kalau ini ciri-cirinya yang beda, berarti yang benar yang gimana? Gitu aja ya. Itu kan ciri-ciri yang sudah beda paham, berarti yang seharusnya yang seperti apa? Itu selesai sebenarnya begitu. Jadi ini akar pertama paham takfirinya adalah dalam masalah apa? Definisi jamaah dan bagaimana jamaah ini mereka dudukkan dalam syariat. Jadi seakan-akan di sini ada apa? Syarat sahnya Islam itu adalah berjamaah. Syarat sahnya Islam itu berjamaah. Makanya untuk menyadarkan anggotanya, ya, yang paling mudah justru juga dalam baik. Tayyib. Nah, sudah isya, kita salat isya dulu. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Tadi sebenarnya kata MC-nya itu waktunya sampai jam 8, tapi saya minta tambah dikit ya. Baik, karena masih agak panjang nih. Baik, karena waktunya ternyata nggak panjang, jadi saya potong-potong pembahasannya. Jadi tadi yang pokok pertama sumber apa paham takfirinya atau inti kesesatannya adalah masuk dari masalah apa al-jamaah, definisi jamaah dan bagaimana kedudukannya dalam Islam. Yang kedua ini masuknya dari masalah imamah atau imarah. Masalah imamah atau masalah imarah. Lagi-lagi juga sama. Ya, masalahnya di mana? Definisi imamah, definisi imarah, dan bagaimana kedudukannya dalam Islam itu yang rancu di sini. Yang rancu di sini. Baik. Terkait masalah imamah, di sana mereka hanya dijelaskan pentingnya berimam, wajibnya berimam seperti tadi. Kalau enggak punya imam, Islamnya enggak sah dan seterusnya. Tapi imam itu yang sebenarnya seperti apa, kriterianya seperti apa, enggak dijelaskan. Sehingga yang mereka tahu adalah imam ya imam mereka, amir ya amir mereka. Nah, imam ya imam mereka, amir ya amir mereka. Nah, cuma di sana biasanya nyebutnya kalau yang imam pusat itu disebut amir. Ya, kalau imam daerah disebut imam daerah, nggak amir daerah, imam daerah. Nah, imam desa, imam kelompok. Ada struktur mereka di dalam begitu. Ya, strukturnya adalah imam pusat disebut dengan amir, kemudian imam daerah, kemudian imam desa, kemudian imam kelompok. Nah, di sini pembagian wilayahnya tidak sama dengan wilayah kepemerintahan enggak. Misalnya di Bandung nih, kota Bandung nih. Nah, ada beberapa daerah. Ada daerah Bandung Barat, ada Bandung Timur, ada Bandung Utara, ada Bandung Selatan. Nah,
Itu pembagian wilayahnya begitu. Nah, nanti di misalnya daerah Bandung Utara. Kalau sini di Bandung apa Pak Irawan? Oh, udah lupa, udah kelamaan keluarnya. Hah? Bandung Timur. Nah, nanti di Bandung Timur itu ada beberapa desa namanya, ada beberapa desa. Nanti di bawahnya beberapa desa, di bawahnya ada beberapa kelompok. Gitu ya. Nah, kalau di luar yang organisasinya tadi itu strukturnya sama dengan apa namanya level kepemerintahan. Jadi DPP, DPW, DPD, PC, PAC. Baik ya. Baik. Kita kembali ke masalah imam. Jadi kalau kita bicara masalah imam atau amir, nah, di sana itu bukan kok ketua DPP, itu bukan. Imam pusatnya bukan ketua DPP. Ya, imam daerahnya bukan ketua DPW atau DPD, bukan. Ya. Jadi ketua atau pengurus-pengurus organisasi itu hanya apa? Baju. Ya, organisasi itu mereka anggap sebagai apa? Baju saja. Kalau sudah nggak bisa dipakai ya diganti. Makanya mereka ganti-ganti baju. Pengurus organisasinya itu juga ditunjuk oleh imamnya. Nah, kamu jadi ketua DPP, kamu jadi ketua DPW, kamu jadi ketua DPD, begitu. Jadi yang pengurus organisasi ketua DPP, DPW, DPD itu dia nggak punya otoritas, Ya, di dalam kalau bahasa mereka nggak punya jamaah, nggak punya royah. Royah itu royahnya Bapak Imam, jamaah itu jamaahnya Bapak Imam, gitu bahasanya. Ya, baik. Kalau mau jelas ada di situ ceramah ketua DPP, insya Allah yang viral di medsos itu juga ada bagaimana sebenarnya organisasi mereka itu sebenarnya fungsinya sebagai apa, itu dijelaskan oleh ketua DPP-nya sendiri, itu lebih jelas insya Allah daripada saya yang jelasin ya. Baik. Jadi amir, ya amir. Kalau ditanya amir itu apa, ya amir gitu ya. Imam itu apa, ya imam gitu. Itu siapa? Amir mereka, imam mereka, begitu. Nah, jadi mana amir, mana imam nggak jelas. Nah, sebenarnya seandainya mana amir, mana imam itu jelas, nah menyesatkannya akan sulit kan? Nah, kalau kita misalnya amir, apa sih maknanya amir? Apa Pak? Dari kata amaro, apa artinya amaro? Perintah. Kalau amir berarti sigat apa? Mubalaghah. Berarti apa? Tukang perintah. Siapa? Pemerintah. Selesai kan ya? Selesai. Siapa lagi? Ulil amri. Siapa ulil amri? Yang berhak merintah, yang berhak ngatur. Siapa? Pemerintah. Tapi di sini kan gak diterjemahkan begitu, enggak. Pokoknya amir ya amir, imam ya imam, ulil amri ya ulil amri. Nah, selesai. Nah, sehingga mananya imam ya imam mereka, mananya amir amir mereka, mananya ulil amri ya pengurus mereka. Dah. Nah, kemudian kedudukannya seperti apa nih? Nah, amir ini tadi dalam athar tadi mana? Wala jama'ata illa bi imarah. Wala jama'ata illa bi imarah. Kalau nggak punya amir berarti belum berjamaah. Kalau belum berjamaah, Islamnya belum sah. Nah, dah bahaya kan? Bahaya. Nah, terus masalah lagi, bagaimana cara mereka mengangkat amir nih? Nah, bagaimana cara mereka mengangkat amir? Nah, karena semuanya dibikin abu-abu tadi. Ya. Kalau seharusnya gimana? Amir atau pemimpin atau kepala negara, kalau kita ya, itu dipilih oleh siapa? Ahlul halli wal akadi. Ya, oleh tokoh-tokoh, oleh ulama-ulama, ya, itu kan yang memilih kan, yang mengangkat itu. Nah, ini enggak ada penjelasan begitu. Ya, pokoknya sudah di baiat dan sudah jadi amir. Nah, yang aneh nih, imam mereka yang pertama, Haji Nur Hasan, itu diklaim mendirikan keimaman tahun 41 katanya.
untuk bikin sejarah supaya keimaman mereka ini yang paling awal di Indonesia, ya, mereka bikin tahun 41. Nah, terus siapa yang baiat kepada dia waktu itu, yang ngangkat dia sebagai amir itu siapa? 3 orang dari anggota keluarganya. Masya Allah, gampang banget Pak jadi amir Pak. Kita di rumah kumpulin anak istri kita, angkat saya jadi amir, saya sudah jadi amir. Jadi amirnya yang pertama diangkat oleh siapa? Oleh keluarganya. Amir-amir yang kedua itu namanya Haji Abdul Zahir rahimahullah. Kemudian yang ketiga yang sekarang namanya Haji Abdul Aziz, gelarnya Sultan Aulia. Nah, Sultan Aulia. Baik. Nah, ini sebenarnya pengangkatannya itu sebenarnya melalui pesan dari yang pertama, dan yang lebih parah adalah ini dijadikan sebagai syarat sahnya Islam. Baik. Kemudian mereka akan menolak ketika kita jelaskan bahwa syarat seorang amir atau imam itu harus begini-begini. Mereka menolak. Gak ada dalil yang menunjukkan syarat-syarat sahnya imam. Gak ada. Mereka bilang begitu. Nah, syarat-syarat sahnya imam atau syarat-syaratnya amir itu kan hanya ucapannya ulama-ulama. Gak ada dalilnya. Nah, sehingga apa? Nah, mereka tidak akan terusik bahwa amirmu itu gak memenuhi kriteria sebagai amir, itu gak akan terusik. Baik. Kemudian juga dalam masalah amir ini mereka meyakini bahwa namanya amir itu nggak harus mendapatkan pengakuan dari umat Islam, itu nggak harus, ya. Makanya mereka walaupun amirnya itu yang mengakui hanya kelompok mereka, yaitu sebagai amir, kita semua dalil-dalil sebagai dalil-dalil yang terkait dengan keamiran, dengan imamah, semua diterapkan kepada imam mereka. Nggak butuh pengakuan umat Islam yang lain, nggak butuh. Baik. Terus juga terkait masalah amir ini yang paling ini sebenarnya juga nggak hanya dalam masalah amir, dalam masalah ajaran-ajaran pokok mereka, pokok-pokok kesesatannya ini akan sangat mereka rahasiakan. Nah, di sana ada namanya ajaran bitonah. Nah, bitonah itu artinya jaga. Artinya bitonah apa? Jaga rahasia. Ini kok ada bahasa Arab yang diartikan begitu, nggak tahu. Nah, yang setahu saya namanya bitonah itu dalam bahasa Arab artinya adalah teman dekat atau pembisik. Nah, tapi di sana bitonah itu artinya jaga rahasia, jaga rahasia. Nah, yang paling unik adalah bitonah ini, mereka mengatakan pentingnya jaga rahasia, jaga bitonah ini, walaupun semua orang tahu bahwa mereka itu punya amir, mereka itu punya paham takfir dan sebagainya, itu mereka akan bersyukur enggak. Ya, mereka misalnya ya di medsos itu kok wenceng harus punya amir, misalnya bertanya amirmu siapa, imammu siapa, enggak akan jawab. Nah, rahasia itu, rahasia. Atau kalau ditanya berarti kamu punya imam, akan jawab enggak. Enggak. Atau pakai bahasa-bahasa yang ngeles, misalnya imam sholat, ya imam sholat banyak, kadang imamnya fulan, kadang fulan, gitu. Di sana ada imam Nasai, sana ada imam siapa, sana ada amir siapa, gitu, ngeles, ya, ngeles. Nah, ini perisai itu di dalam apa di luar? Di luar. Perisai itu melindungi apa dilindungi? Melindungi, gitu ya. Nah, ini diumpetin malahan. Ini diumpetin. Baik. Ini terkait masalah imam nih. Nah, kemudian ketaatan kepada imam itu luar biasa dibangun di situ. Luar biasa. Bahkan ada hadis yang bunyinya man faraqal jama'ata kida shibr. Barang siapa yang memisahi jamaah sekira 1 jengkal, itu mereka artikan apa? Menyelisihi peraturan imam walaupun 1.
Walaupun satu. Jadi namanya perintah imam, ucapan imam nggak boleh diselisihi sama sekali. Sami'na wa ata'na mastata'na. Dah, itu. Baik. Ini terkait masalah imam. Nah, yang terakhir ini masalah bai'at. Tadi ya, yang judulnya masalah bai'at. Masalah bai'at ini tentu terkait dengan masalah imam tadi. Ya, karena imam harus dibaiat, imam harus dibaiat. Baik, karena ini pokok kajian kita, maka saya akan bahas masalah baiat itu sebenarnya dalam Islam itu seperti apa sih? Baik, baiat itu dalam Islam artinya adalah janji. Apa? Janji atau sumpah dari rakyat kepada pemimpinnya bahwa dia siap untuk taat, bahwa dia siap untuk loyal kepada pemimpin. Juga janjinya pemimpin kepada rakyat bahwa dia akan menjadi pemimpin yang baik dan seterusnya. Itu namanya apa? Baiat. Janjinya pemimpin kepada rakyat, janjinya rakyat kepada pemimpin. Ya, janjinya rakyat kepada pemimpin. Baik. Nah, baiat ini di dalam Islam disyariatkan buat siapa? Baiat di dalam Islam itu hanya disyariatkan kepada pemimpin, kepada kepala negara. Ya, jadi tidak ada baiat yang disyariatkan untuk ketua organisasi, untuk kepada syekh, nggak ada. Ya, baiat itu disyariatkan untuk siapa? Kepala negara, untuk pemimpin. Jadi bukan untuk ketua-ketua organisasi, itu enggak. Nah, sebenarnya padahal kan kalau kita lihat seharusnya imam mereka ini seharusnya kedudukannya sebagai apa nih? Ketua organisasi kan ya, ketua organisasi. Jadi seharusnya baiat bukan kepada dia, baiat itu kepada siapa? Kepala negara, kepada pemimpin. Baik. Nah, di sini baiat itu mereka jadikan sebagai apa tadi? Syarat sahnya Islam. Nah, jadi di sana ketika kita sudah baiat, nanti akan dapat pemantapan atau doktrin yang luar biasa yang kadang bisa bikin kita nangis di situ. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah baiat. Berarti sejak sekarang hidupnya sudah halal. Islam, Pak, nangis, terharu. Kenapa? Islam saya sekarang sah, ibadah saya sekarang diterima. Gitu. Nah, walaupun bapak-bapak sekalian, ya, walaupun amalan-amalannya yang kemarin nggak diterima, nggak usah kecil hati. Kenapa? Karena sekarang kita mulai dari nol, bersih nih. Al-Islam yahdimu ma qablah. Islam itu menghancurkan, merobohkan semua sebelum Islam. Jadi dosa-dosa kita sebelumnya sudah diampuni semuanya. Masya Allah, bahagia enggak? Bahagia banget, bahagia banget. Baik. Kemudian bagaimana baiat ini diambil di kalangan mereka itu gimana? Baik. Baiat ini biasanya yang pertama itu diambil saat pergantian imam. Saat pergantian imam. Kemudian agar masing-masing jamaah, kalau mereka itu satu-satunya jamaah gitu ya, semuanya bisa baiat itu gimana? Yang pertama, imam yang baru biasanya akan tur ke daerah-daerah, mengambil baiatnya jamaah-jamaah yang didatangi. Yang kedua, ada acara rutin setiap bulan, ya, yang disebut dengan acara daerahan. Acara apa? Daerahan. Waktunya kalau yang Indonesia bagian timur, nah Indonesia bagian timur itu berarti jamaah dari wilayah Jawa Tengah sampai ke timur,
ya Kalimantan, Sulawesi, itu semua masuk Indonesia bagian timur. Nah, itu dilaksanakan pada pekan pertama, hari Minggu. Ya, hari Minggu. Minggu yang pertama setiap bulan. Nah, kalau hari Minggunya bertepatan dengan tanggal 1, maka akan diundur minggu berikutnya. Apal Pak aku Pak. Oh iya, nah, tempatnya di pesantren pusatnya di Kediri, di Burungan. Ke Indonesia bagian barat, nah, itu akan dilaksanakan pekan kedua. Hari Minggu juga. Nah, di pesantren Minhajur Rasyidin dekat Lubang Buaya. Di Lubang Buaya itu, di situ ada pesantrennya besar. Nah, di situ setiap bulan ada acara baiat di situ. Nah, ada acara baiat. Nah, baiat ini akan dibikin sesakral mungkin. Bagaimana orang itu terkesan dengan baiatnya. Sebelum baiat itu akan dikasih ceramah begini, pemantapan pentingnya baiat itu akan dikasihkan pemantapannya. Kemudian nanti pengucapan janji baiat itu akan dibikin apa? Setertib mungkin, sesakral mungkin. Misalnya diajari dulu nanti apa yang diucapkan begini, cara mengucapkannya begini, bahkan suaranya itu diatur, volumenya segini. Coba dites dulu. Bayatuka. Bayatuka. Oh, kekerasan. Nah, coba ulangi. Bayatuka. Tapi juga harus didengar oleh telinganya. Pokoknya dibikin apa? Sakral gitu ya, disakral. Pertama ucapkan baiat bareng-bareng. Kemudian setelah itu jamaah yang laki-laki akan apa? Salaman satu-satu dengan mengucapkan janji baiatnya. Nah, terus imamnya naik di atas kursi gini, berdiri di atas kursi, jamaahnya salaman satu-satu. Baik. Nah, jadi baiat-baiat yang mereka lakukan seperti itu sebenarnya. Nah, dan hampir semua kelompok-kelompok yang mengusung paham seperti ini, ya, mereka polanya insya Allah gak jauh beda. Pola gak jauh beda. Baterainya habis kayaknya. Nah, bahkan biasanya hujah-hujah atau dalil-dalil yang dipakai itu sama. Nah, di kelompok manapun yang mengusung ajaran seperti ini, misalnya kalau di Lampung atau ada Khilafatul Muslimin, ada Jamaah Hizbullah, mungkin di NII juga sama mungkin. Nah, NII, kalau saya tahunya pokoknya cuma satu ini saya. Nah, tapi rata-rata semuanya sama, polanya sama. Nah, jadi kalau orang sudah dibaiat ini lagi, nah, itu dia akan terikat penuh dengan aturan-aturannya situ. Terutama, nah nanti yang pertama kali ditegaskan adalah kalau sudah baiat berarti sudah punya kewajiban taat. Nah, harus mengikuti ijtihad itu aturan. Nah, aturan-aturannya. Nah, yang paling penting adalah apa? Yang ditegaskan pertama di sini nanti adalah infak persenan. Nah, infak persenan. Infak persenan. Masalah infak persenan nanti lain kali aja ya. Pokoknya intinya itu. Baik. Saudara sekalian, insya Allah untuk masalah baiat itu aja ya. Nah, sehingga saudara sekalian, kalau kita lihat baiat itu harusnya seperti apa dan di situ dilakukan seperti apa, sehingga untuk saudara-saudara yang pernah baiat di sana, ya harus ketahui bahwa baiatnya itu adalah baiat yang batal. Kalau ibarat itu orang nikahnya enggak sah. Kalau nikahnya enggak sah, boleh diterusin apa enggak? Enggak boleh, ya. Berarti sama, karena ini baiatnya baiat yang batal, baiat yang enggak sah, boleh diterusin apa enggak? Enggak boleh.
Makanya baiatnya batal, batal. Nah, bahkan walaupun nggak cabut baiat sudah batal, Pak. Nah, cuma mungkin karena kita perlu nih kita tegasin bahwa kita cabut baiatnya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya walaupun nggak dicabut ya sudah batal sendirinya. Nah, seperti orang nikah nggak sah, ya nggak usah ngomong cerai, sudah otomatis, ya, udah otomatis. Tapi memang ini untuk syiar, untuk buat nyemangati yang lain, ya apa-apa, kita lakukan cabut, apa? Cabut baiat. Nah, kita nyatakan bahwa kita nggak ada lagi hubungan dengan kelompok ini. Nah, kemudian juga karena ini juga baiat yang batal, sehingga ancaman-ancaman yang biasa mereka serukan untuk orang kalau cabut baiat itu biasanya ancamannya apa? Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada ikatan baiat di lehernya, maka dia mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu sama dengan mati kafir kalau mereka. Matinya mati jahiliyah sama dengan mati kafir. Nah, berarti nggak usah baiat dengan baiat kepada imamnya, itu baiat yang nggak sah. Ya, baiat yang nggak sah itu dampaknya bisa lebih berbahaya daripada orang yang nggak pernah baiat. Ya nggak, Pak? Ya, sekarang mana lebih bahaya? Orang nggak punya istri dengan orang merasa punya istri tapi istrinya nggak sah, mana yang lebih bahaya? Punya istri tapi nggak sah, ya nggak? Nah, punya istri tapi nggak sah, itu lebih berbahaya. Tiap hari hubungan suami istri padahal nggak sah, nggak halal. Nah, ini perlakukan dia sebagai imam, bukan dia sebagai amir, padahal bukan amir. Padahal bukan amir, itu lebih bahaya lagi. Jadi ancaman meninggalkan baiat atau mati nggak punya baiat nggak berlaku di sini. Saudara-saudara. Terus ada yang tanya nih, kalau begitu terus baiatmu sama siapa? Kalau kamu ngerasa baiat kepada presiden, kepada pemerintah, caramu baiat gimana? Gimana? Tadi kita katakan bahwa baiat itu adalah apa? Janji kita untuk siap taat, tunduk dan patuh. Ya, selagi perintahnya dalam kebaikan, sebagai perintahnya tidak maksiat. Jadi ketika misalnya presiden ini sudah diambil sumpah jabatannya, berarti dia sudah apa ini? Sudah dibaiat oleh ahlul halli wal aqd. Siapa? Nah, perwakilan kita di sana. Kita sebagai rakyat biasa sudah otomatis terikat baiat dengan dia. Jangan bilang aku nggak pernah baiat sama dia sehingga saya nggak punya kewajiban taat. Enggak. Ya, ketika pemimpin itu sudah dibaiat atau sudah diangkat, sudah disumpah oleh yang berwenang, kita yang di bawah ngerasa nggak ngerasa sudah punya ikatan baiat. Kapan ikatan baiat ini dianggap hilang atau kita melepaskan ikatan baiat? Apabila kita membangkang kepada pemerintah. Berarti apa? Kita melepaskan janji baiat kita. Paham ya? Nah, baik, insya Allah ini saja yang saya sampaikan sampai pada malam hari ini. Jadi cuma lebih nggak sampai 10 menit ya. Baik, sebenarnya poin-poin kesesatannya itu banyak, tetapi ini tadi kita sampaikan yang pokok-pokok saja. Barangkali Anda yang punya waktu, punya keahlian untuk menulis,
mau nulis tentang kesesatan kelompok ini silahkan, saya bantu insyaallah. Nah, saya bantu untuk nulis insyaallah. Ya. Tapi kalau saya suruh nulis sendiri kayaknya nggak sanggup kayaknya. Baik ya. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Sekarang giliran Ustaz. Oh, Ustaz Raid, masih ada Ustaz Raid. Masih ada. Jadi untuk jamaah kaum muslimin semuanya, jangan dulu pulang. Insya Allah kita akan lanjut lagi dengan Ustaz Rain. Insya Allah terkait mengungkap fakta-fakta terkait tema yang tadi disampaikan. Kang ini. Oh. Ya, oke. Sambil nunggu Ustaz mempersiapkan materi pada jemaah semuanya, insya Allah kan ada canceling yang disebarkan, maka yang punya kelebihan rezeki bisa menyisihkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua dan Allah ganti hartanya, dan mudah-mudahan harta yang tersisanya Allah berikan keberkahan dan juga Allah bersihkan. Amin ya rabbal alamin. Ininya udah belum? Oke. Masuk ya? Ada. Oke. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiratulahi Rabbi dengan nikmat iman Islam, nikmat sehat dan kesempatan yang Allah berikan pada kita semua. Kita sama-sama bisa bertemu, berkumpul di tempat yang dimuliakan ini dalam acara yang telah digagas oleh PAS, ya, yaitu bicara tentang baiat-baiatan, ya. Ya, jadi ini sebetulnya Ustadz, ya, bersama kita ini Ustadz Abdullah Masud ini pernah dibaiat, ya. Pernah dibaiat, ya. Dan beliau ini Ustadz kiai besarnya di LDII. Saya kiai besarnya di DDII. Beda dikit. LDII, DDII, DDII, LDII, ya. Kenapa sih ngikut-ngikutin? Wah, saya ingin tahu sih, kok ngikut-ngikutin? Kebetulan aja. Kebetulan aja. Oke, jadi kebetulan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa dapat jawaban-jawaban yang konkret. Yeah. Jadi kalau baiat itu biasanya kan lambangnya salaman, ya. Yeah. Salaman. Di baiat itu kebiasaan orang Arab dari dulu, ya, Ustaz. Iya. Jadi sebetulnya biasa sih baiat itu, nggak ada masalah yang krusial. Misalnya Ustaz Abdul Hadi baiat ke saya siap, ya. Ustaz Roin saya baiat akan taat ke Ustadz, ikut Ustadz selama Ustadz Roin tidak maksiat, gitu kan. Nah, jadi kalau Ustadz Abdul Hadi baiat ke saya, antum namanya Febi nggak baiat ke saya, tidak serta-merta antum jadi kafir, ya. Problematika muncul itu ketika ada yang berkeyakinan seseorang baiat ke seseorang, kemudian yang tidak mau baiat ke seseorang itu jadi kafir. Nah, itu masalahnya. Jadi ketika dulu Ustadz Masud ini baiat ke imamnya, nah yang tidak ikut baiat ke imamnya beliau itu kafir, gitu ya. Nah, coba Ustaz terangkan itu dong. Yang penting itu bagi kita. Kalau nggak baiat ke imam LDI kita sebut kafir. Nah, itu masalahnya. Coba Ustaz. Nah, ya, kenyataannya begitu. Karena tadi kalau belum baiat Islamnya tidak sah. Namanya Islamnya nggak sah gimana? Kafir. Ya, memang mereka tidak mengatakan kafir di depan kita, enggak. Ya, mereka akan sangat jaga itu. Ya, tidak akan pernah mereka di depan kita mengatakan kamu kafir karena enggak baiat sama imam saya, enggak. Tapi kalau di dalam pasti diajarkan begitu.
Ya, bahkan dengan bahasa yang lebih jorok lagi. Ya, baik ya. Ya. Nah, Oke, baik. Ustaz. Nanti pokoknya kalau ada yang saya nggak ngerti saya nanya. Mantan. Oke. Nah sebenarnya perbedaan bayat dengan syahadat. Jadi bayat itu bukan syahadat kan Ustaz ya. Kalau syahadat itu dari luar Islam masuk Islam, dia mesti syahadat supaya jadi amal soleh. Jadi kalau ada seorang Nasrani, ada seorang Hindu, seorang Buddha, dia melakukan amal-amal kebaikan, namanya amal kebaikan, tidak akan pernah berubah menjadi amal soleh. Karena kalau amal soleh itu dimulai dengan amanu gitu saja, beriman baru beramal soleh. Jadi kalau sekarang ada orang agama apapun selain Islam gitu ya, kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan ya amal kebajikan aja namanya, bukan amal soleh. Nah jadi, makanya tadi di LDI itu tadi walaupun tadi udah jelas kan kalau di umum tidak akan disebutkan kafir kita ini, tapi di internal ya, tadi jelas di internal. Makanya ini saya coba ya, kalau sifat ikrarnya juga kan beda antara syahadat dengan bayat itu kan. Coba jadi kalau syahadat dan bayat pun berbeda. Syahadat ikrar tentang masalah Tuhan dan kenabian. Kalau syahadat itu kan, nah, kalau bayat itu kan tadi yang Ustaz sudah sampaikan. Saya di Dewan Dakwah, saya dibayat sama Ustaz Adian, sama ketua umum saya dibayat menjalankan aktivitas Dewan Dakwah sesuai ADART, kemudian bertanggung jawab, gitu kan, harus istiqomah. Jadi yang tidak bayat ke Ustaz Adian, tidak bayat ke Dewan Dakwah tidak kafir. Baik secara umum ataupun internal di Dewan Dakwah tidak mengatakan mereka kafir, ya mereka muslim. Karena bayat ini adalah sebatas sebetulnya satu manajemen ya dalam mengkoordinir pengorganisasi satu organisasi. Itu sebetulnya. Nah yang jadi problematika inti itu kalau sudah menjadi berubah kepada kekafiran. Ya. Jadi jadi saya suka seperti ini ya. Kalau si bayat itu sudah berubah menjadi syahadat, akhirnya semua orang yang sudah lahir ini harus syahadat ulang. Begitu nggak Ustaz? Iya betul. Nah, lanjut Ustaz. Nah, jadi di LDI kalau kita belum bayat berarti belum resmi sebagai anggotanya. Ya belum. Nah sehingga nanti masih banyak acara-acara khusus yang kita nggak boleh ikut. Ya. Nah, sampai kita bayat. Kalau sudah bayat nanti semua acara kita bisa ikut. Nah, karena apa? Kita masih dianggap apa tadi? Belum jamaah. Belum Islam. Nah, cuma di sini sebenarnya kalau mereka lihat sejarah itu sebenarnya ada kontradiksi. Ya, kenapa? Mereka diajarkan kalau belum bayat itu Islamnya belum sah. Kemudian Kiai Nur Hasan mengklaim mendirikan keimaman sejak tahun 41. Nah, ternyata dari kurun tahun 41 sampai 60 sekian, mungkin 63 atau berapa, ya, itu nggak pernah dilaksanakan bayat di situ. Nah, jadi pertama kali diadakan bayat secara massal di sana itu adalah sekitar tahun 63 atau tahun 60 itu. Saya agak remang-remang ini. Nah, jadi ini kita sebenarnya ada kontradiksi kan ya. Kalau dia mengajarkan enggak bayat Islamnya enggak sah, berarti ini dia biarkan jamaahnya dari tahun 41 sampai 60-an itu Islamnya enggak sah semua. Gitu. Oke. Gimana jamaah? Ya. Jadi sebenarnya saya punya gambar nih cukup lumayan. Kalau kita ini kan seperti ini. Kita ini sudah lahir di rumah Islam. Ya. Ini syahadat kita itu kan di sini ya. Bagi orang yang masih di luar rumah, mau masuk ke rumah Islam ini, orang Kristen, Hindu, Buddha, apapun namanya, mau masuk ke rumah ini, dia harus melalui pintu ini. Pintu syahadat. Nah kalau kita kan udah di dalam. Nabi sudah menyebutkan setiap orang yang lahir dalam keadaan fitrah. Bapaknya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Nah kita sudah di dalam. Nah, saya pasti kasih gambarnya ini mainan anak-anak nih gambarnya nih. Nah, ini kan alal fitrah. Nah, ini nih string di rumah, dalam rumah. Sudah dalam Islam kita nih, ya. Jadi sudah di dalam, jadi tidak perlu mengucapkan syahadat lagi kita ini. Nah, muslim kita nih.
Iya, ini udah muslim kita nih. Jadi kecuali kita dikeluarkan dari rumah ini yaitu murtad. Nah, kalau murtad ya, nah ya keluar syahadat kita, kafirlah kita. Kalau mau balik lagi ke dalam sini, kalau sudah kafir, nggak bisa ujuk-ujuk masuk lagi, harus syahadat lagi, bukan baiat, ya, bukan baiat. Saya baiat masuk Islam, nggak ada cerita. Syahadat lagi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, karena tadi ini ada Ustadz Syekh ya, jadi ini ada lambangnya nih. Bukan DDII awas ya, LDII ya. Ini lambangnya yang kayak gini. Ini apa? Keluar di dalam. Keluar di dalam, ini bahasanya juga ya. Saya sedikit ya, coba lihat dulu ya, ini deskripsi tentang LDII ya. Tadi sudah sebutan lah, pertama pendirinya adalah Madigol Nur Hasan Ubaidah Lubis Ubaidah. Coba Ustadz, untuk namanya ya Tat ya. Nah ini silakan. Jadi, saya luruskan, kita harus insaf juga ya. Jadi nama beliau itu bukan Madigol tapi Midkhol. Apa? Midkhol. 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 Kan? Midkhol. Madigol itu dari orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Jadi nama aslinya? Dibelesetkan jadi Madigol. Aslinya? Aslinya Midkhol. Jadi yang benar kita sebut beliau namanya siapa? Midkhol, bukan Madigol. Ya. Ganti dulu Ustaz, ganti dulu ini. Baik. Ya, tayyib. Lanjut Ustaz. Ini ada Ubaidah, ada Lubis, Abdul bin Thohir bin Irsyad, siapa? Kemudian nama beliau aslinya adalah Midkhol. Nah, kemudian biasakan orang Indonesia terutama itu kalau habis haji kemudian bikin nama lagi. Nah, bikinlah nama Nur Hasan Al Ubaidah. Kemudian begitu beliau pernah menikah dengan perempuan dari marga Lubis, maka beliau tambahkan nama di belakangnya jadi Lubis. Nah, kemudian beliau menikah lagi dengan perempuan dengan marga Al-Musawwa. Perempuan namanya Syarifah. Maka beliau tambahkan nama lagi di belakang beliau Al-Musawwa. Nah, ini sebenarnya penggunaan yang tidak benar kan ya. Seharusnya orang itu menisbatkan diri pada keluarganya dia sendiri, ya, bukan ke keluarga istrinya. Ya, menikah dengan perempuan dari marga Lubis, terus marganya perempuan dipakai Lubis. Menikah dengan perempuan dari dengan marga Al-Musawwa, marganya lagi dipakai lagi Al-Musawwa. Oh, Lubis itu bukan luar biasa, San? Bukan. Oh, bukannya. Kirain Lubis itu luar biasa kira. Bukan. Nama ya. Ini ada tulisan sejarah baiat mulai tahun 941 sama. Iya, betul. Dan ini sangat unik. Uniknya kenapa? Karena sejarah pulangnya beliau dari Mekah itu adalah tahun 41. Nah, kemudian beliau mengklaim tahun 41 itu sudah mendirikan keimaman, dan sebelum mendirikan keimaman beliau sudah meneliti seluruh Indonesia, belum ada imam. Coba bayangkan pada tahun itu dengan metode apa beliau meneliti? Surveinya gimana? Gimana surveinya? Surveinya anehnya. Di tahun yang sama sudah mendirikan keimaman dan dengan klaim sudah meneliti seluruh Indonesia, kesimpulannya belum ada keimaman. Nah, sebenarnya angka 41 ini ada sebabnya kalau menurut saya. Itu apa? Karena sebenarnya Kiai Nur Hasan itu di awal-awal dakwahnya itu dia tidak mendakwahkan keimaman. Tidak. Nah, makanya di awal-awal dakwah beliau itu banyak kalangan santri yang ikut. Dan mereka cerita dulu ya pengajian-pengajian begitu saja. Nah, beliau ini mulai mendirikan keimaman itu setelah gabung dengan jamaah Hizbullah. Dengan jamaah Hizbullah, kemudian mungkin karena merasa punya murid yang banyak, akhirnya beliau belot dari sana mendirikan keimaman sendiri. Nah, keimaman sendiri,
Nah, supaya keimamannya itu terlihat apa yang paling awal, dipakailah sejarah tahun 41. Karena apa? Karena jamaah Hizbullah itu berdirinya tahun 50-an kan ya? Nah, tahun 50-an. Jadi kalau dia berapa? Tahun 53. 53. Jadi Jamaatul Muslimin Hizbullah Wali Al-Fatah bayat pada tahun 1953 di Jakarta. 53. Nah, sehingga kalau jamaah dia itu tahun 41, lebih duluan mana? Iya, jamaah dia. Nah, di sini kan ada, nanti ada kaitannya dengan dalil apa? Fu bi bai'atil awal fal awal. Nah, baiat yang pertama ke dia, yang sah keimaman dia. Ustaz, ini saya disebutkan ya di sini bahwa disiplin mobilitas komando sistem struktur kerajaan 354 menjadi kekuatan mankul berupa bayat, jamaah, taat. Nah, ini gimana maksudnya Ustaz? Gimana? Jamaah, bayat, taat, kemudian ada takiyah, fatonah, bitonah, budi luhur. Luhuring budi. Itu gimana Ustaz maksudnya? Baik. Jadi dibangunnya loyalitas jamaah itu dimulai dari bayat itu. Ya, orang kalau sudah baiat di sini dia dididik untuk memiliki loyalitas yang penuh kepada imam. Nah, jadi kalau sudah baiat, apapun kata imam dia nggak bantah. Nah, yang luar biasa ya, karena orang kalau sudah baiat itu pokoknya apa kata imam iya, apa kata imam iya, apa kata imam iya. Di sini akhirnya orang di situ banyak ucapan-ucapan yang kontradiksi, orang nggak merasa, nggak ada yang kritisi. Nggak ada yang kritisi. Nah, bahkan walaupun dia itu sekelas jenderal, kalau sudah kena doktrinnya akan gitu juga. Iya. Nah, makanya jenderal Pak Jenderal Nur Faizi itu sempat bilang apa? Rasanya itu baru jadi jenderal baru sekarang. Iya. Kenapa? Sebelumnya otaknya dibikin mati. Nah, kemudian ada fatonah, bitonah, budi luhur. Nah, itu sebenarnya itu tadi takiyah, dalam bahasa istilahnya Syiah itu takiyah. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Nah, keburukan dikasih bungkus dengan bungkus yang kayaknya syar'i. Bagus, ya kan? Fatanah dalam bahasa Arab apa itu? Artinya cerdas. Taib. Bitonah, kalau bitonah tadi memang artinya agak aneh ya. Bitonah kok jadi rahasia gitu tadi. Budi luhur akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Tapi penerapannya apa? Ini kalau mereka biasanya singkatnya FBBL. FBBL. Fatonah, bitonah, budi luhur. Nah, ini dijadikan apa? Alat untuk melegalkan berbohong. Untuk melegalkan berbohong. Misalnya mereka coba tanya jamaah mereka. Di situ memang ada biat ya? Enggak ada. Kata siapa? Nah, di situ ada imamnya. Enggak ada. Pasti bilang begitu. Berani sumpah. Ya, bahkan ketua umumnya itu kan enggak lama kan? Belum lama kan? Sampai bikin pernyataan di atas materai dan disertakan kepada MUI bahwa Abdul Aziz Sultan Aulia itu bukan imamnya orang LDII. Nah, sama begitu. Demi Allah begitu. Nah, ini ada yang bertebaran gambar ini, benar enggak sih? Benar nggak sih ini? Nah, gambar-gambar seperti itu benar. Cuma ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama itu kan hanya trik-trik sulap bisa jadi. Nah, kemungkinan kedua yang lebih buruk itu sihir. Nah, kenapa? Karena kedua kemungkinan ini ada, walaupun saya tetap husnudzon yang lebih ringan saja, itu trik sulap aja ya. Husnudzon saja. Nah, karena kalau kita dengarkan cerita-cerita dari murid-muridnya itu tentang beliau, yang lebih banyak diceritakan itu adalah tentang kesaktian-kesaktian beliau. Gitu. Daripada cerita tentang keilmuannya, itu lebih banyak cerita tentang kesaktiannya. Sihir ya. Kesaktian itu apa kalau kita? Iya, sihir ya. Sihir. Tapi mudah-mudahan saja itu semuanya bukan sihir tapi trik sulap. Trik sulap walaupun haram tapi tidak seperti sihir ya. Mudah-mudahan kita sangka baik saja. Baik. Ya. Jadi trik modus operandinya gini nih. Mengajak siapa saja ikut ke pengajian mereka secara rutin agar Islamnya benar menurut mereka.
Kalau sudah masuk maka diberi ajaran tentang sholat dan sebagainya berdasarkan hadis. Lalu disuntikan doktrin-doktrin bahwa hanya Islam model mankul itulah yang sah, benar. Hanya jamaah mereka lah yang benar. Kalau menyelisihi maka masuk neraka. Tidak taat amir pun masuk neraka dan sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran semacam ini harus ditebus dengan duit daripada masuk neraka, maka para korban lebih baik menebusnya dengan duit. Gimana Ustaz? Baik. Ini tadi yang sempat saya singgung bahwa modusnya adalah talbisul haq bil batil. Nah, memang untuk orang yang nggak pernah belajar agama, di awal itu sangat meyakinkan mukaddimahnya. Gimana tidak? Kita akan diajari praktek-praktek sholat yang sesuai dengan sunnah. Diajak langsung buka hadis-hadisnya, kita akan disuguhkan petikan-petikan hadis. Nah, kalau kita musolah mereka itu mayoritas dari Sunan An-Nasai yang diambil itu. Nah, kita dikajikan itu sehingga kita jadi sini yakinkan sholat saya, ibadah saya betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Quran hadis dalam bahasa kita. Nah, dari sini ketika kita sudah diyakinkan bahwa apapun yang diterima dari situ adalah berdasarkan Quran hadis, akhirnya selanjutnya kita akan husnudon. Gampang. Nah, masuk yang berikutnya gampang. Nah, kecuali kalau orang itu sebelumnya sudah belajar, begitu mulai disimpangkan dikit-dikit masalah keimaman, tahu dia, loh ini aneh nih, ini nggak benar kan? Nah, karena apa? Memasukkan masalah keimaman, masalah bai'ah dan seterusnya itu juga dengan apa? Dengan mukaddimahnya juga pakai dalil. Pintunya juga dengan dalil. Cuma dalil-dalil yang disalah artikan. Oh, iya. Nih, ada lagi saat nih. Menganggap Al-Quran dan As-Sunnah baru sah diamalkan kalau mankul yang keluar dari mulut imam atau amirnya. Oh, iya. Maka anggapan itu sesat sebab membuat syarat baru tentang sahnya keislaman orang. Iya. Gimana nih Ustaz? Sebenarnya apa sih yang mereka sebut dengan mangkul itu? Yang mereka sebut dengan mangkul itu sebenarnya adalah metode belajar yang sebenarnya di Indonesia itu sudah ada lama. Ya, sorokan. Metode sorokan itu loh. Metode sorokan. Jadi dimaknai satu-satu gitu ya. Diterjemahkan satu-satu terus nanti makna globalnya seperti apa. Nah, yang mereka sebut mangkul ini. Nah, cuma kenapa? Nah, ini kok bisa diklaim ini metode yang punya mereka. Nah, adanya metode ini hanya di kalangan mereka dan kalau enggak begini enggak sah. Nah, akhirnya disinilah jamaah itu bisa dipagari. Nah, bisa dipagari. Kenapa? Jamaah akan dibuat. Nah, ilmu itu kalau enggak mangkul, enggak sah. Dan sementara ilmu yang mangkul hanya ilmu dia. Makanya jamaahnya enggak boleh belajar kemana-mana. Otomatis jamaahnya enggak akan belajar kemana-mana karena enggak sah. Nah, terus biasanya juga ditambahi Pak. Nah, mangkul, musnad, muttasil. Nah, coba istilah-istilah ilmiah yang dicampur aduk itu kan ya. Ilmu usul hadis. Nah, istilah-istilah ilmiah yang dicampur adukkan. Jadi kalau kita mau mengurainya itu makanya tadi loh. Nah, dari mengurai mangkul, musnad, muttasil itu nanti kita sudah butuh beberapa bab itu untuk mengurai itu. Nah, yang unik adalah apa? Cara membuat jamaah itu putus asa. Enggak berpikir untuk belajar kemana-mana. Apa itu? Nah, ilmu itu kalau enggak ada sanatnya enggak sah. Nah, kemudian sanat yang dia berikan kepada jamaahnya itu cuma kutubus sittah. Kutubus sittah pun yang Ibnu Majah enggak. Terus dia bilang apa? Nah, sanat-sanat yang lain kemana? Hilang. Nah, gimana kok hilang? Katanya dulu waktu pulang dari Mekah, buku-bukunya itu dinaikkan becak, digawa kabur sama tukang becaknya. Waduh, tukang becaknya yang jadi kambing hitam, jadi tersangka. Nah, terus kalau ditanya, terus kenapa kok enggak kembali lagi ke guru-gurunya, minta sanat lagi gitu. Alasannya adalah sepulangnya beliau dari Mekah itu di Mekah atau di Saudi terjadi pembantaian ulama-ulama. Nah, sehingga guru-guru di mana beliau belajar waktu itu sudah nggak ada. Dan muridnya percaya semua.
Padahal guru-guru yang diklaim sebagai guru beliau seperti Umar Hamdan, Abu Sama, Abu Dhahir, semua meninggal dengan keadaan normal. Nah, nggak ada yang meninggal dieksekusi juga nggak ada. Nah, dan meninggal biasa gitu loh, meninggal biasa. Dan kalimat-kalimat pembodohan yang akhirnya dipahami oleh jamaahnya dan keliru adalah misalnya begitu berapa tahun beliau balik ke sana, itu nyari teman-temannya sudah nggak ada semua, katanya nggak ketemu. Ya bener aja kan ya, saya aja ya lulus dari Haram, begitu 1 tahun pulang ke Indonesia, balik sana lagi nyari teman-teman saya udah nggak ada semua. Oke. Ustaz, ini yang krusial juga nih. Iya, apa itu? Menurut pendirinya Nur Hasan Ubaidah, pada hari kiamat nanti setiap orang didampingi imamnya. Maka setiap orang berhak mengangkat dan membaiat seorang imam. Dan mengkafirkan yang lain. Ini doktrin ini disimpangkan dari ayat yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Al-Baqarah. Al-Isra. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudhlamuna fatila. Baik. Bagaimana Bu terjemah ayat ini? Ya. Pada hari kiamat aku memanggil setiap manusia bersama dengan imamnya. Baik. Mereka akan mengatakan gimana coba? Di hari kiamat setiap orang akan dipanggil bersama imamnya. Kalau kamu nggak punya imam, besok hari kiamat datang sama siapa? Sendiri. Nggak bisa. Gitu. Jadi ayatnya dipotong. Nanti kalau mendoktrinkan ini nggak akan diteruskan faman utiya kitabahu biyaminihi, enggak. Kenapa? Kalau diteruskan akan ketahuan maksud ayat ini bagaimana kan ya? Jadi ketika nanti ceramah menguatkan masalah keimaman, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, besok hari kiamat semua orang dipanggil bareng imamnya. Kalau nggak punya imam mau datang sama siapa kamu? Nah, makanya terus kadang-kadang dilebihkan nih, imam ikut jembatan surgamu. Loh, imam itu yang akan jadi saksimu besok di hari kiamat. Masya Allah. Kita coba bayangkan. Kalau sampai imamnya terus gimana? Cari dulu ke neraka. Masa iya mau masuk surga minta rekomendasi orang yang di neraka? Padahal kan ayat ini kan kalau kita baca terus gitu, maksudnya imam itu kan kelihatan kan, imam yang dimaksud di dalam ayat itu apa? Buku catatan amal. Makanya tulisannya faman utiya kitabahu biyaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum. Store uang 10% dari gaji yang dimiliki, wajib apa sunnah? Itu tidak semuanya 10% ya? Oh tidak. Nah, karena 10% itu untuk yang grade paling tinggi. Jamaah yang paling kaya. Nah, cuma saya siapa kalau di sini? Nah, sayangnya ngukur kayanya itu loh. Di sini semua masuk kaya semua ini. Kenapa? Nah, ukuran kayanya itu adalah punya harta kekayaan aset semuanya, Pak. Yang rumahnya, yang tanahnya, kendaraannya semuanya 10% ya? 50 juta ke atas. Nah, berarti sudah kaya. Coba ada enggak yang asetnya di bawah 50 juta di sini? Wah, mana tadi sunduk hitam? Kecuali yang bujangan. Sunduk mana sunduk? Nah, itu setiap kali mendapatkan rezeki harus dikeluarkan infaknya 10%. Nanti yang di bawahnya saya udah lupa ya, berapa? 7,5. Enggak, kriterianya berapa, asetnya berapa? 20 juta. Nah, udah lupa saya. Oh, ada sesuai ini ya. Ada aset 50 juta, 10%. Nanti yang di bawahnya 7,5%, yang di bawahnya lagi 5%. Terus yang paling bawah 2,5%. Nah, kalau nanti yang di bawah ketentuan itu, yang penting harus tetap infak, nggak ada ketentuan, tapi harus tetap infak. Ngeri Pak, ini nggak hanya wajib ya. Oh, tapi ini nggak hanya wajib. Tapi karena apa? Kita masih dianggap sebagai jamaah atau tidak, ukurannya dari sini. Oh, keluar jamaah berarti ya. Coba orang hanya dengan tidak infak sepersenan bisa murtad dia. Ustaz dulu store dulu. Iya. Ke siapa store? Cara setornya gitu. Ya, ini
nggak ada bukti transfer, semua setor cash. Nah, lewat gimana? Kita KU kelompok. KU kelompok. KU kelompok itu apa? Nah, ini tadi kepengurusan yang paling rendah, bawah. yang paling bawah itu namanya itu KU kelompok. Ada yang kenal nggak dengan kelompok di rumahnya masing-masing? Kelompoknya Pak Irawan namanya siapa? Nah, nanti oleh KU kelompok akan disetorkan ke KU desa. Oleh KU desa akan dikumpulkan ke KU daerah. KU daerah akan disetorkan ke pusat kapan? Waktu daerahan itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, misi utamanya daerahan itu adalah setor uang itu. Nah, acara-acara yang lain itu kayak cuma formalitas aja. Kayak cuma formalitas aja. Jadi intinya ya itu. Nah, makanya nggak ada bukti transfer. Jadi kalau dilacak ini sulit. Nah, karena semuanya cash. Itu uang puluhan miliar ke bulan, bahkan bisa kalau dulu tuh hampir sampai menyentuh angka 100 miliar. Ini Ustaz, menganggap sholat orang muslim. Oh, dibuka dulu sama kita nih. Tring. Menganggap sholat orang muslim selain LDI tidak sah. Hingga dalam kenyataan biasanya orang LDI tidak mau makmum kepada selain golongannya. Sehingga mereka akhirnya membuat masjid-masjid untuk golongan LDI. Nah, ini gimana nih? Baik, sebenarnya nggak hanya sholatnya loh Bu ya, nggak gitu. Pak Bu ya, nggak hanya sholatnya, semua ibadahnya. Kenapa? Sebelum baiat dan ibu saya itu disuruh pisah beberapa bulan, Masya Allah. Habis itu baru dinikahkan lagi. Ada yang sampai sebegitu itu. Jadi mau masuk ke LDI harus cerai. Cerai. Nah, kalau nggak cerai berarti nggak paham. Bahasa mereka nggak cerai berarti nggak paham. Nah, kalau makanya bagaimana dengan yang hijrah ini? Yang hijrah ini ketika suami istri salah satu hijrah ya kemungkinan besar cerai. Kalau nggak cerai berarti salah satunya ini yang masih di LDI ini berarti kepahamannya sudah menurun. Pahaman LDI-nya. Sudah menurun. Siap. Nah, terus ini kan yang biasanya dipamerkan orang LDI adalah apa? Mereka itu masjidnya di mana-mana, bahkan hanya 5 keluarga, 4 keluarga mereka bisa bikin masjid. Nah, masalahnya bukan itu masalahnya. Kenapa mereka walaupun cuma 2 rumah, 3 rumah akan ngotot bikin masjid? Karena mereka nggak bisa ibadah bareng dengan muslim yang lain. Gitu loh. Mereka nggak bisa ibadah dengan muslim yang lain, nggak bisa. Makanya mereka harus bikin masjid sendiri. Gitu. Nah, terus kalau misalnya, nah ini yang lebih memprihatinkan adalah kalau ada jamaahnya yang rumahnya jauh dari masjidnya. Ini kasihan banget. Kenapa? Karena walaupun dia rumahnya itu di depan masjid umum gitu ya, dia nggak akan pernah sholat di situ. Nggak boleh. Nah, jadi dia akan sholat di rumah terus. Nggak bisa ke masjid ya? Yang lebih parah lagi adalah ini sudah di Mekah loh tempatnya. Nah, sudah di Mekah tempatnya itu. Nah, yaitu sholatnya ya di rumah, di rumah-rumah. Ada, nah, jadi yang nggak ke Haramain, enggak. Jadi kalau rumah yang saya tempati dulu ya, itu di sekitar rumah itu ada berapa masjid? Ada sekitar 5 masjid, deket-deket itu semua. Nah, mereka nggak pernah sholat ke masjid. Sholatnya di rumah. Ngeri kan? Nah, ada lagi yang ada satu rumah sakit di Jeddah itu banyak warganya di situ. Nah, adzan di satu kamar itu nanti didengar kamar-kamar yang lain ngumpul di kamar sini buat sholat. Bodornya. Nah, di daerah-daerah di negara-negara yang mereka sudah terang dilarang seperti di Malaysia, di Singapura, gimana coba mereka Jumatan atau sholat? Jadi mereka akan bikin bangunan seperti rumah, tapi mereka fungsikan sebagai masjid. Nah, tapi adzannya nggak pernah didengar dari luar. Di dalam aja. Di dalam aja. MUI sebenarnya ternyata sudah makanya yang pertama kalau mereka bilang paradigma baru, tanya aja berarti paradigma lamanya seperti apa gitu ya? Benar. Ya itu yang pertama. Nah, yang kedua paradigma baru itu hanya bohong-bohongan. Apa itu Kalau ini ada gambar ini Ustaz maksudnya benar nggak sih? Apa sih maksudnya ini?
Samina. Oh, enggak itu candaan teman-teman itu. Oh, candaan ini. Itu candaan teman-teman mantan. Nah, itu kan teman-teman mantan itu bercandaan itu kan Ustadz Khalil. Nah, Ustadz Khalil itu siapa? Ustadz Khalil itu salah satu dari teman kita. Kita bertiga mereka bilang kita itu trio apa namanya gitu. Jadi macam-macam. Jadi Ustadz Khalil sama Ustadz Abdul Aziz Ridwan. Dianggap apa sama mereka? Jadi salah satu yang mereka biasakan kalau ada tokohnya yang keluar itu biasanya akan dibikin narasi mereka keluar itu karena ada ambisi yang tidak tercapai, pengen jadi imam gitu loh. Pengen jadi imam. Emang pengen jadi imam? Iya, imam rumah tangga. Imam rumah tangga. Lihat sama Ustadz Khalil gitu. Nih, Ustadz ada apa aja sih ormas sayapnya di LDI? Ormas sayapnya seperti Asad, Persinas Asad. Asad itu apa sih? Asad itu dia sih kalau lambangnya kepala macan gitu, macan karena Asad itu artinya dalam bahasa Arab macan. Tapi Asad sendiri itu biasanya mereka artikan apa ya? Itu singkatan kok Asad itu. Aman, selamat, ampuh dan damai. Aman, selamat, ampuh dan damai. Asad. Persinas itu perguruan silat nasional. Yang biasa mereka ikut perlombaan itu namanya biasa kalau mereka kejuaraan itu jurusnya lain itu. Nah, ada yang namanya itu yang bitonah, Pak. Yang Asad yang dipakai di dalam itu yang bitonah. Mereka kalau misalnya latihan Asad yang bitonah itu, yang rahasia itu, misalnya latihannya kadang di dalam masjid itu, masjid nanti ditutup semua jendelanya. Kalau dulu di tempat saya itu jendelanya tutup pakai terpal gitu, baru latihan di dalam gitu. Atau kalau di luar ya mereka ini silat rahasia. Silat rahasia. Silat rahasia. Tapi sebenarnya nggak ada yang istimewa gitu. Ada yang istimewa ya? Dirahasiakan apanya ya? Enggak ya secara ajaran. Enggak. Tapi ini ada kaitannya dengan ajaran. Kenapa? Jadi di sana itu diajarkan cara bersuci yang berlebih-lebihan. Sehingga kalau kita jawab orang luar itu nggak bisa bersuci. Oh, di luar LDI itu nggak bisa makanya bersuci. Dari sini ada sebagian dari jamaahnya terutama kalau lihat ada orang luar masuk masjidnya keadaan kakinya basah itu merinding, Mbak. Merinding. Nah, kemungkinan itu sampai dipel. Nah, ada yang dulu-dulu tuh yang parah-parah itu was-wasnya parah itu misalnya naik bis itu bawa kot. Tapi sebenarnya secara ajaran enggak begitu. Tapi kasus begini akhirnya banyak. Banyak kasus begitu. Banyak misalnya, ya. Sampai saya juga ngalamin. Ada yang jemurannya diangkatkan tetangganya marah-marah. Ya. Itu efek dari itu. Benar enggak ada yang beli gorengannya pakai air gitu? Enggak. Itu nggak bisa bersuci. Kenapa kalau beli makanannya nggak dicuci sekalian gitu kan ya? Tapi ini netizen LDI. Iya. Sedangkan akunya adalah Nadatul Ulama. Susah banget mau ngelepasin. Tapi mau dilanjutkan nggak bisa karena nggak ada yang mau ngalah. Ada ini netizen saat saya bacain doang. Ya itu karena banyaknya kasus itu tadi. Iya, bacain aja. Kalau saya sih bacain sebenarnya secara ajaran enggak. Secara ajaran enggak. Tapi kalau memang nikah memang enggak bisa. Secara ajaran enggak bisa. Enggak bisa ya. Nikah sama orang kafir boleh enggak sih kita? Enggak boleh kan nikah sama orang kafir. Biasanya kalau ada jamaahnya yang enggak bisa ditahan harus nikah sama orang luar, biasanya yang orang luar ini, yang calonnya ini akan di privat. Di privat kalau bahasa mereka dikarbit, Pak. Dikarbit supaya segera beat. Supaya segera beat. Nah, kalau sudah beat nanti dinikahkan. Nih, ini juga nih kurang jelas, saya ingin lebih jelas nih. Sistem doktrin 354. Walaupun saya udah baca ini, tapi kan Ustadz yang ngalamin nih. Kalau itu apa ya? Kalau nyebutnya mungkin bukan sistem doktrin aja ya, bukan. Apa namanya tuh? Itu angka-angka aja ya, angka-angka keramat gitu ya. Oh, angka keramat ya. Mereka itu kan suka angka-angka begitu ya. Jadi angka-angka ini nanti yang akan jadi simbol-simbol mereka. Dulu pertama mereka itu pakai angka 313. Kenapa? Mengumpamakan kelompok mereka itu seperti pasukan kaum Islam pada saat perang Badar.
313 iya. gitu ya, 313. Belum musim 212 ya Bang. Kemudian 354 itu dulunya 254. Ya enggak? Awal-awal munculnya 254. 254 itu artinya duanya itu Allah Rasul atau Quran hadis, limanya itu 5 bab. Nah, sama berarti ajaran pokoknya 5 bab. Kalau 5 babnya sama ya. Ya. Terus 4 itu 4 tali keimanan. 4 tali keimanan. Nah, terus konon waktu itu akhirnya jadilah 354. Janji sumpah baiat kepada sang amir, yaitu mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah dan taat amir. Sambung jamaah maksudnya. Maksudnya sambung jamaah. Sambung jamaah itu kegiatan pengajian rutin mereka. Pengajian itu sepekan itu 2 kali, ada yang 3 kali. Itu wajib. Itu wajib dan doktrin, isinya doktrin Pak itu Pak ya. Doktrin. Isinya doktrin. Dan yang lebih mengerikan adalah ini yang didoktrinkan orang-orang kebanyakan kan kondisi capek. Orang kerja. Baru pulang kerja terus langsung datang ke acaranya, terus di situ langsung dimasuki doktrin orang kan otaknya udah capek, udah nggak bisa mikir lagi kan. Betul. Masuk. Nah, jadi pengajiannya itu seminggu 2 kali, ada yang 3 kali bersama mereka. Nasihatnya doktrin 5 bab itu. Ya, nanti ditutup dengan nasihat lagi. Terus di tengah-tengahnya baru ada kajian beberapa ayat Quran. Dibacakannya pas lagi lelah. Surat Al-Isra-nya dibaca. Masuk. Imam. Masuk. Oke, tali pengikat iman. Sebenarnya mengajarkan mereka untuk mengkultuskan kepada imam-imamnya. Ini ada yang begini. Jokam 354 pakai bahasa Arab ditulisan nanti. Surga pasti, maksudnya surga pasti gimana? Jamaah surga. Gak jamaah neraka. Mereka itu kalau ngerasa dimusuhi gitu ya, ada apa? Ada doktrinnya. Nah, itu gimana? Kok udah lupa sih? Nah, ribuan rintangan, miliaran kemenangan, surga pasti. Nah, surga pasti. Doktrin itu ratusan. Kan kalau ada kunjungan-kunjungan pejabat MUI terutama itu kan ada pertanyaan 354 itu apa sih maksudnya? 354 itu kan kode telepon Kediri itu 0354. Nah, jadi alumninya biasanya pakai itu kode 354 karena kalau jokam itu sebenarnya bahasa apa? Kalau dulu namanya bahasa prokem. Maksudnya itu jamaah oke. Jamaah oke. Nah, cuma ini belakangan kan banyak yang nyelewengkan gitu loh ya. Jokam diartikan Joko Kampung gitu. Orang-orang kota mengartikan Joko Kampung. Akhirnya panggilan jokam ini nggak begitu diterima di kalangan mereka. Ya. Oke, jadi Ikhwan sekalian, Bapak dan Ibu, LDI itu memang pintar dia menipu masyarakat. Bisa dilihat ini ada spanduk besar ketika Ramadan kemarin itu ketua LDI Kota Bandung itu pasang spanduk dan gambarnya disandingkan dengan gambarnya disandingkan dengan ketua MUI Kota Bandung yaitu Kiai Haji Miftah Farid. Kami selaku murid-muridnya Pak Kiai itu bertanya ke MUI, apakah ini ketua LDI Kota Bandung ini izin nggak menyandingkan foto dengan foto Kiai? Nah, ternyata tidak minta izin. Lebih berat lagi disandingkan dengan logo MUI. Dan ternyata betul-betul mereka, tapi hati-hati ya kalau bapak-bapak ibu-ibu diundang oleh LDI, begitu masuk ke lingkungan mereka langsung dipoto. Begitu dipoto nanti katakan, ini sudah jadi bagian dari kami nih, gitu kan? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat atau Bupati, Wali Kota ikut di acara LDI, dipoto, diviralkan di media mereka dan dikatakan kami sudah didukung oleh penguasa, kami sudah didukung oleh pemerintah seperti ini. Jadi seolah-olah mereka sudah disahkan, padahal ada keputusan MUI pusat. MUI pusat itu berkeputusan apabila di daerah-daerah itu ada unsur dari LDI yang menjadi pengurus MUI, maka harus diberhentikan dengan mekanisme yang ada. Jadi di Kota Bandung ini masih ada katanya pengurus MUI yang unsur utusan
LDII. Mudah-mudahan cepat diberhentikan. Gimana Ustadz? Coba saya tambahkan Pak Ren ya. Jadi itu tugasnya pengurus organisasi. Nah, salah satu tugas utamanya adalah gambuhi pejabat bahasa mereka. Gambuhi itu mendekati. Nah, gambuhi pejabat. Nah, biasanya kalau kita lihat orang LDII itu cara politiknya begini. Jadi mereka dalam berpolitik itu yang mereka dukung. Ya, mereka itu yang akan dukung. Nah, misalnya sekarang yang kuat mana? Itu yang mereka dukung. Itu atau bahkan presiden atau pejabat keamanan misalnya Kapolsek, Kapolres, Kapolda dan seterusnya. Nanti kita akan jumpai rombongan pengurus LDII itu termasuk rombongan yang pertama melakukan audiensi. Nah, Tak izin, nggak ada. Ini kami buktinya ada datang ke MUI. Yang terutama paling jadi target untuk digambuhi kalau dari unsur MUI adalah ketua dan ketua Dewan Fatwanya. Ketua dan ketua Dewan Fatwa. Itu mereka, akan untuk pendekatannya ketua sama ketua Dewan Fatwanya. Kalau dua itu sudah bisa digambuhi, aman kan? Oh iya, aman. Kalau ini ini gambarnya dulu ini. Musyawarah wilayah, Dewan Wilayah LDII, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini pejabat ini yang membukanya. Iya, betul. Gubernur kan luar biasa. Oke ya. Ini saya ingin sampaikan. Di Jawa Barat itu seperti ini LDI itu. Ini data yang kita dapatkan di 27 kota kabupaten se-Jawa Barat itu ada Tengah dan Jawa Timur. Baik, saya tambahkan pesan Pak. Silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang golongan ini bukan tujuan kita untuk apa semata-mata. Jangan sampai nanti terjerumus ke situ. Terutama yang lagi semangat pengen hijrah itu nggak pernah sholat, pengen hijrah terus ke situ gimana nanti? Kasihan kan ya. Baik, begitu juga keluar. Terakhir Ustadz, yang ingin saya tanyakan. Benar enggak sih ada kejadian orang yang keluar LDI itu dipersekusi kemudian diancam oleh yang masih LDI? Mereka itu intinya untuk hal-hal yang terkait dengan nama baik itu mereka sangat jaga sekali. Sangat jaga sekali. Dan mereka akan sangat berhitung untuk kita juga Ustadz dari Dewan Dakwah ya teman-teman Harokah di Bandung. Kita juga sebetulnya kan jangankan pindah organisasi ya. Pindah agama juga kan hak manusia ya, hak anak bangsa. Nah. Jadi kenapa kalau misalnya ada orang yang keluar LDII malah diancam gitu kan? Sebagaimana kalau ada orang yang masuk yang sudah meyakini dan merasakan bahwa LDII itu sesat, keluar kemudian khawatir dipersekusi, boleh datang ke lembaga-lembaga kita. Dan wajar ya? Kalau mereka itu mengancam, mengintimidasi itu wajar. Misalnya kita pernah berada dalam sindikat apa terus keluar pasti akan ada ancaman nggak? Oh sindikat. Iya. Nah, iya betul. Nah, iya saya nggak tahu apakah Gubernur Jawa Barat meresmikan gedung LDII tidak dulu ya? Ada yang tahu nggak? Belum punya data kita ya. Biasanya akan jadi target. Gubernur biasanya akan jadi target. Nah, betul. Memang yang saya tahu justru waktu itu MUI meresmikan Masjid LDII. Tapi yang di Kota Bandung ya, di jalan apa sih? Sukajadi Sekejati ya. Tapi begitu kita klarifikasi ke sekretaris MUI itu, jadi diundangnya itu bukan diundang peresmian masjid. Framing bahwa ini adalah MUI meresmikan masjid mereka. Jadi memang apa ya istilahnya bahasa kena politik. Mereka itu bilang kalau di luar itu orang pintar politik, kita itu mbai politik katanya. Ya Ustadz, ada yang mau sampaikan lagi? Insyaallah cukup ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari jamaah? Alhamdulillah dapat pencerahan dari Ustadz. Yang saya tanyakan adalah ini mudah-mudahan jadi ilmu juga ya. Jadi wawasan juga untuk teman-teman yang masih di LDII. Apa penyebab Ustadz keluar di LDII? Baik. LDII. Ya, karena saya ini sejak kecil saya itu lahir dalam LDII dan menjadi orang LDII tulen dan sangat loyal. Nah, kakek nenek saya semua orang LDII. Nah, iya.
Eh, waktu itu tahun 2004 saya kan termasuk ustadz di pesantren Ustadz Abdullah Aziz. Nah, ini diperintahkan tuh ditugaskan untuk belajar ke Mekah. Ya, kenapa? Karena selama ini kan kita diyakinkan bahwa ajaran Islam di Mekah Madinah itu ya seperti yang kita ajarkan ini. Gitu. Nah, dan yang membuat cerita ini kan tentunya pendirinya. Sehingga putra-putra beliau bahkan yang sekarang pun calon nggak tahu. Dengan karena yang kita yakini salah. Nah, cuma memang setelah itu kan ada kebingungan ya. Kebingungannya gimana? Kita itu dari kecil di situ yang membesarkan mereka dan bahkan sekarang juga belajar atas fasilitas mereka. Nah, masa iya terus kita langsung keluar gitu aja. Nah, akhirnya ada bingung nih, ada bingung antara rasanya sudah nggak betah, tapi juga nggak enak juga. Nah, nggak enak juga. Akhirnya ya sudah deh, kita usaha sebisa kita aja dakwah di situ. Nah, walaupun nggak bisa terang-terangan, ya akhirnya dakwahnya ya dari orang per orang gitu sampai akhirnya ketahuan dakwah kita di situ. Begitu ketahuan yang kita dakwakan, akhirnya kita didepak untuk keluar. Keluar ya. Murtad ya. Murtad. Dimurtadkan. Oh, dimurtadkan. Dimurtadkan. Ternyata gubernur kita juga meresmikan. Udah berhenti ya gubernurnya ya hari ini ya. Ternyata meresmikan gedung LDI di Jatinangor ya. Ada datanya di medsos ya. Saat ini ada pesantren, betul nggak ini pesantren LDI? Betul, itu pesantren pusatnya. Jangan nyekolahin anak kita ke sini ya. Nah, gedung itu namanya Gedung Wali Barokah. Itu ikon pesantrennya itu. Oh, kalau yang di Bandung ada yang tahu Ustaz, ada pesantrennya nggak? Kalau masjidnya mah Bundah Muswasi. Di Bandung di mana Pak Irawan? Bandung itu kan ada berapa daerah tadi? Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Utara, sama Bandung Selatan. Kalau Cimahi saya tahu, di Cimahi itu ada pesantren namanya Baitul Izza. Kalau sini wilayah Bandung mana Pak? Bandung kota ini. Bukan. Bandung Timur. Bandung Timur pusat daerahnya di mana? Di mana? Sekejati. Sekejati. Di rumahnya Pak Irawan. Masjidnya namanya? Nurul Hakim. Nurul Hakim. Nurul Hakim. Ya kita harus tahu. Kalau kita sudah tahu, nah kalau kita meyakini bahwa itu memang sesat ya jangan deket-deket. Nggak apa-apa, namanya juga kita ingin selamat dunia akhirat ya. Jadi harus tahu pesantren-pesantren. Nanti kita akan rilis pesantren-pesantren LDII, masjid-masjid LDII yang walaupun kalau masjid relatif aman karena kan nggak boleh masuk yang lain ya. Jadi kalau di wilayah Bandung ada 4 daerah, kemungkinan ada 4 pesantren LDII. Di wilayah Bandung. Ada PPM. PPM ya. Pondok Pesantren Mahasiswa. Ya ada yang lain? Tanyakan. Ibu-ibu silakan. Tolong dikasihkan mic-nya sama ibu. Panitia. Belum pada ngantuk toh Bu? Kalau ngantuk boleh tidur di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Hodijah. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama kan tadi Ustadz di awal menjelaskan tentang salah satu yang menjadi salah begitu ya tentang pergerakan-pergerakan ini tuh yaitu tentang definisi dan juga bagaimana posisi jamaah ini dalam organisasi mereka begitu. Kalau saya ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya definisi jamaah dalam Islam itu sendiri begitu. Oh, iya. Kemudian yang kedua adalah kalau kita misalnya sudah menerima ilmu yang disampaikan oleh mereka, apakah ilmu ini tuh bisa kita amalkan atau jadi full salah semua gitu, jadi gak bisa kita amalkan. Dan yang terakhir saya pernah diajak begitu dalam satu organisasi, kemudian ini tuh menghubungkan pergerakan mereka dengan perjuangannya Rasulullah. Nah itu bagaimana Ustadz? Mungkin itu, terima kasih. Baik, yang pertama definisi al-jamaah yang sebenarnya seperti apa? Kita langsung merujuk pada kitab yang seharusnya mereka kaji ya, Sunan At-Tirmidzi. Baik, di situ At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan wa tafsirul jamaah inda ahlil ilm. Definisi jamaah menurut ahli ilmu adalah ahlul fikhi
wal ilmi wal hadis. Mereka adalah jamaahnya ahli fikih, ahli ilmu dan ahli hadis. Baik, itu satu. Yang kedua, Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, riwayat lain, ketika Rasulullah katakan, siapa yang satu yang selamat itu ketika bahas iftiraqul ummah itu, siapa yang selamat itu Rasulullah mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku tetapi bersama dengan sahabat-sahabatku. Sehingga kalau kita bicara apa sih sebenarnya atau siapa sih sebenarnya al-jamaah itu? Al-jamaah yang dimaksud adalah orang yang menetapi Islam sebagaimana ditetapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Nah, sehingga al-jamaah di sini tidak bisa dibatasi kepada satu kelompok atau satu organisasi, nggak bisa. Sehingga seberapa dalam orang itu berada di al-jamaah tergantung seberapa dalam dia berada dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya dalam semua hal ya, baik dalam masalah ibadahnya, masalah akidahnya, termasuk masalah kepemimpinannya, ya, siapa imamnya, siapa amirnya, itu yang harus sama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Terus tadi yang kedua masalah apa tadi? Ilmu yang mereka ajarkan. Baik. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ajaran itu akan menarik apabila dicampur. Ya, kesesatan bisa diterima kalau dia bisa dicampur dengan yang hak. Nah, sehingga apa yang diajarkan di sana tidak semuanya sesat. Ya, tidak semuanya sesat. Terutama praktek-praktek ibadah seperti praktek sholat, praktek puasa dan sebagainya, yang mereka ajarkan itu bisa dibilang mayoritas sesuai dengan sunnah. Luar biasa kan? Nah, ini orang yang nggak ngerti juga lihat cara sholatnya, lihat cara puasa dan sebagainya, mirip dengan sunnah, mirip dengan sunnah. Nah, nanti penyimpangan akan kelihatan di mana? Di masalah akidah tadi, masalah akidah. Nah, ketika mereka bicara masalah akidah sudah di situ. Masalah akidah sama masalah duit. Nah, kalau udah dua masalah ini udah ngawur-ngawur semua. Terus yang ke tiga tadi masalah. Nah, mereka menggambarkan perjuangan mereka seperti perjuangan Rasulullah SAW dari sisi apa ya? Tentu mereka akan bikin hal-hal supaya sama dengan yang mereka lakukan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu sebenarnya itu beda. Ya, kita yakin itu beda. Contoh, nah Rasulullah SAW, nah beliau mengawali dakwah dengan dakwah apa? Tauhid. Nah bahkan sebagian besar masa kenabian beliau habis untuk mendakwakan tauhid. Nah, untuk mendakwakan tauhid. Nah, 13 tahun masa Rasulullah SAW. Nah, di Makkah yang dakwahnya itu fokus pada tauhid. Sementara yang mereka dakwahkan apa di situ? Nah, yang didakwahkan jamaah, imam, pi'at, jamaah, imam, pi'at, jamaah, imam, pi'at, jamaah, imam, pi'at. Itu terus yang didakwahkan. Nah, bahkan kalau di situ kita lihat program utama mereka, ngaji, ngamal, bela, jamaah, dan taat. Semuanya ngerucut kepada Ka'bah, ketaatan kepada iman, kepada imam. Jadi sama sekali berbeda. Baik. Terakhir mungkin satu lagi kalau mau ada pertanyaan silakan. Terakhir satu pertanyaan lagi kalau ada yang mau tanya enggak?
Cukup ya? Kayaknya sudah ngatur Alhamdulillah cukup ya. Ya saya ucapkan terima kasih. Terakhir dari kami, silahkan kalau ada yang ingin lebih mendalam, apalah ternyata menjadi keluarga kita, tetangga kita ada yang sudah terbawa dengan aliran ini yang sudah disesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk konsultasi kita membuka konsultasi ya, dan dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat juga kita ada kerjasama untuk masalah penanganan masalah LDI ini. Plus dengan para mantan ya, enak nggak disebut mantan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, siap. Oke, terima kasih pada semuanya. Dan saya juga sama, jadi siapapun yang ingin bertanya tentang kelompok ini, saya sangat terbuka. Ya, bahkan barangkali dari pemerintah atau dari MUI pihak manapun membutuhkan penjelasan, saya siap untuk diundang. Ya. Makanya acara ini terbuka, siapapun boleh masuk dan boleh hadir ya, selama Muslim ya. Masjid. Jadi ya Muslim kan, jadi mau polisi, mau TNI, mau Kodim, Kodam, dari pemerintah, dari Kesbang, silakan. Karena kita juga koordinasi dengan para pemangku kebijakan di daerah sini. Itu saja, silakan saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.